Hai people, berjumpa kembali di Ngobras, ngobrol asik bersama OPD Kota Semarang. Apa kabar di hari Senin kali ini? Semoga sehat selalu ya. Dan kalau kita lihat ya, semenjak kemarin kita banyak sekali program-program yang diajukan oleh Presiden kita yang sekarang. Kemudian Kota Semarang pun juga sudah mengambil inisiatif untuk mengambil langkah lebih dulu untuk memulainya ya. Salah satunya adalah program makan siang bergizi. Nah, ternyata ini kan ada banyak sekali elemen di dalam Kota Semarang, termasuk salah satunya adalah Dharma Wanita Persatuan yang juga mendukung program makan siang bergizi. Lalu seperti apa bentuk dukungannya? Kita akan bahas bersama ya terkait dengan peran dari DWP Kota Semarang bersama dengan Ibu Ketua Dharma Wanita Kota Semarang, Ibu Dwi Sunaryani MKadik Esos. Ibu Kadik apa kabar? Alhamdulillah baik, Sehat Ibu ya. Ji. Oke, nah ini kemarin kalau kita lihat ya, ada banyak sekali kegiatan yang diadakan oleh DWP Kota Semarang di berbagai sekolah-sekolah ya, kaitannya dengan makan siang bergizi. Tapi sebelum kita melanjutkan ke sana secara lebih mendalam, barangkali di sini masih banyak ibu yang belum tahu ya, apa sih sebenarnya Dharma Wanita Persatuan. Nah, monggo Ibu boleh dijelaskan? Nggih. Matur nuwun, Mbak. Dharma Wanita Persatuan itu adalah organisasi wanita yang membina istri pegawai negeri sipil. Kalau Dharma Wanita Persatuan Kota Semarang berarti istri pegawai negeri sipil yang ada di pemerintah Kota Semarang dalam berkegiatan di bidang ekonomi, sosial budaya, dan pendidikan. Itu Dharma Wanita Persatuan. Oke, lalu yang menjadi anggotanya ini dari mana saja? Anggota Dharma Wanita Persatuan itu sesuai dengan anggaran dasar DWP Pusat nih, itu adalah istri ASN, kemudian ASN itu sendiri, ASN perempuan maksud saya, kemudian ada lagi kalau sekarang ada P3K, berarti juga istri P3K atau P3K perempuan itu sendiri. Kemudian yang terakhir ini pensiunan, pensiunan ASN atau yang memang masih mau bergabung di kegiatan Dharma Wanita. Itu. Oh, bahkan ternyata ketika sudah pensiun dan ingin aktif pun masih bisa ya turut serta. Sepanjang yang bersangkutan mau, itu sebetulnya bisa kalau sesuai dengan anggaran dasar. Oke, baik. Lalu kegiatannya dari Dharma Wanita Persatuan sendiri seperti apa, Bu? Kegiatan kita itu jadi di Dharma Wanita itu sesuai dengan anggaran dasar juga, itu kita dibagi dalam 3 bidang. Jadi ada di perekonomian, kemudian sosial budaya, dan pendidikan. Ya, semuanya itu tidak hanya untuk meningkatkan keterampilan dari anggotanya saja, tapi juga bagaimana supaya anggota ini bisa bermanfaat di lingkungannya, lingkungan internal maupun eksternal di bidang ekonomi, sosial budaya, dan pendidikan. Seperti itu. Oke, jadi ternyata banyak juga ya untuk bidang-bidangnya ya. Dan di sini para perempuan bisa bergabung serta berperan ya dalam mendukung dan juga memberikan manfaat kepada masyarakat. Perempuan yang ASN loh, Mbak. Iya, Atau khususnya istri ASN. ASN dan Jadi istri tidak. ASN ya. Oke, terutama di lingkup pemerintah Kota Semarang sini ya. Ya. Oke, baik. Dan kemudian kalau melihat dari kegiatan-kegiatannya itu kan kemudian ada yang kali ini dihadirkan memang untuk mendukung program makan siang bergizi. Nah, itu seperti apa, Bu? Bagaimana idenya bisa tercetus? Lalu konsepnya seperti apa di program tersebut? Ya. Jadi kegiatan ini itu ya sebetulnya berawal dari pada saat kemarin saya melaksanakan serah terima jabatan sebagai Ketua Dharma Wanita Persatuan Kota Semarang. Pada saat itu memang Ibu Penasihat, Ibu Wali Kota itu menyampaikan coba Dharma Wanita itu sekarang ini mulai berpikir berkegiatan tidak hanya di lingkup internal Dharma Wanita saja, tapi mulai berpikir untuk berkegiatan yang bermanfaat bagi masyarakat yang ada di sekitarnya. Ya. Kemudian kami berpikir karena kebetulan pas ada
di pemerintah kota itu pelaksanaan simulasi makan siang bergizi bagi anak-anak sekolah. Namun kegiatan ini kan sasarannya baru di tingkat SD dan SMP. Padahal di Kota Semarang ini selain SD SMP kan kita punya ini ya, taman kanak-kanak atau lembaga pendidikan anak usia dini. Nah, pada saat itu memang Dharma Wanita berpikir apa yang bisa kita lakukan. Kemudian pas kebetulan ada kegiatan ini, kita mencoba untuk mensupport pemerintah Kota Semarang melaksanakan simulasi ini juga, tapi sesuai dengan ranah kami, di mana kami ini memiliki binaan taman kanak-kanak yang satu Kota Semarang itu jumlahnya 40 sekolah. Ya, tapi hanya yang merupakan binaan kami itu namanya Taman Kanak-kanak Pertiwi. Itu satu Kota Semarang jumlahnya 40 sekolah. Nah, pada saat itu saya memang menyampaikan di rapat pertama yang saya lakukan bersama dengan pengurus dan yang dihadiri oleh ketua unsur pelaksana juga yang ada di Kota Semarang ini. Saya sampaikan di situ dan alhamdulillah mereka juga sangat mendukung, mensupport kegiatan ini sehingga kegiatan ini akhirnya bisa berjalan. Seperti itu. Oke, jadi ternyata setelah mendapatkan arahan dan ini melihat ada peluang nih yang belum istilahnya digarap oleh pemerintah Kota Semarang, disinilah peran DWP Kota Semarang bisa diberikan ya. Jadi setelah SD dan SMP yang Kota Semarang berikan makan siang bergizi untuk simulasinya, teman-teman dari TK ini ya, yang mereka pasti masih usia-usia tumbuh kembang yang sangat perlu diperhatikan ya. Lebih banyak perhatiannya harusnya di situ. Oke, baik. Tapi kemudian dari DWP Kota Semarang bagaimana melihat perkembangan yang ada di TK Pertiwi itu untuk anak-anaknya? Apakah pemenuhan gizinya ini sudah cukup atau ini menjadi salah satu program yang sebenarnya sangat penting untuk diteruskan? Kalau masalah pemenuhan gizi ini juga sebetulnya ini bisa dilakukan oleh para orang tua yang memiliki anak-anak usia dini tentunya ya. Itu sebetulnya itu bisa dilakukan, cuman kadang memang ini tergantung dari ibunya juga. Ya. Jadi sebetulnya kalau terkait dengan pemenuhan gizi itu saya yakin di Kota Semarang ini sebetulnya bisa. Maksud saya meskipun ada beberapa anak yang mungkin kurang beruntung dalam pemenuhan gizi, tapi mungkin jumlahnya juga nggak terlalu banyak. Ya. Tapi khususnya untuk anak-anak yang ada di TK Pertiwi ini, insya Allah semuanya itu sebetulnya tercukupi. Hanya saja memang kadang dari ibu-ibu ini yang mungkin karena kesibukan mereka sehingga kadang mereka ini kurang dalam merencanakan untuk memenuhi kebutuhan gizi dari putra-putrinya yang masih usia dini. Ya, ini juga tergantung dari ibu-ibunya juga itu, Mbak. Oke, baik. Nah, ini menarik ya karena ternyata di sini peran orang tua, khususnya peran perempuan juga penting ya, Bu. Nanti kita akan lanjutkan di segmen kedua masih bersama dengan Ibu Kadek. Jadi jangan kemana-mana, e-people, tetap bersama kami di Ngobras.
Baik, People masih di Ngobras dengan tema kita yaitu peran dari DWP Kota Semarang dalam mendukung program makan siang bergizi. Lalu tadi Ibu Kadik di awal segmen sudah bercerita ya tentang bagaimana ide ini muncul dan kemudian mulai diaplikasikan. Nah, ini tepatnya kapan Bu untuk program makan siang bergizi kemarin di TK Pertiwi Sekota Semarang diadakan? Jadi pada saat itu kan kita rapat pada tanggal 14 Oktober ya. 14 Oktober, setelah itu pengurus Dharma Wanita mulai merancang kegiatan ini, menyusun jadwalnya, karena sekolah yang kami bina itu kan ada 40 sekolah. Jadi kami ingin 40 sekolah ini semua bisa tercover dalam kegiatan ini. Kemudian kami juga harus melibatkan unsur pelaksana karena nanti yang melaksanakan kegiatan ini di sekolah-sekolah itu adalah anggota kami yang ada di unsur pelaksana itu. Nah, setelah jadwal tersusun, kami sosialisasikan, termasuk juga di dalamnya kami sudah sertakan juga itu menu yang harus disajikan pada anak-anak itu. Nah, untuk menu ini kami bekerja sama dengan Dinas Kesehatan Kota Semarang, ya, untuk penyusunan menunya. Karena menu makanan sehat ini kami kan tidak bisa main-main, Mbak. Yang lebih banyak tahu kan tentunya dari instansi yang memang menangani itu. Dalam hal ini adalah Dinas Kesehatan Kota Semarang. Pada saat itu kami memang sudah mendapatkan, sementara ini baru mendapatkan 5 menu. Nah, rencananya ini 5 menu ini nanti kita akan kita lakukan di kegiatan-kegiatan setelahnya. Jadi untuk saat ini memang kita buat seragam, ini satu menu, jadi 40 sekolah itu menunya sama. Nah, itu sudah kita tuangkan dalam surat kami, kemudian kami informasikan kepada semua unsur pelaksana, dan jadwalnya itu sebetulnya sudah dimulai dari tanggal 5 November kemarin. Ke 5 November, jadi ada berapa ya? Kalau nggak salah itu ada 4 jadi 4 jadwal. Itu dan sampai sekarang ini alhamdulillah 40 sekolah ini semua sudah terlaksana kegiatan simulasi makan sehat bergizi bagi anak-anak TK Pertiwi. Oke, jadi mulai tanggal 5 November Iya, ya. 5 November. Kemarin sudah mulai dilakukan di 40 sekolah TK Pertiwi dan ternyata menunya ini sudah dibuatkan begitu ya untuk dari DKK Kota Semarang apa saja yang perlu dimasukkan ke dalam menu sehingga pasti dipastikan ini gizinya cukup begitu ya untuk Insya Allah. siswa-siswi TK. Memang menunya apa saja sih Bu kalau boleh tahu? Iya, ya yang saya ingat ya, karena kemarin itu ada 5 menu. Jadi untuk yang jadi simulasi yang tahap ini kami lakukan itu menunya itu ada nugget ayam, kemudian ada telur dadar, kemudian ada tumis sayuran, nasi, kemudian buah, susu. Itu. Dan dari sisi kandungan gizinya insya Allah itu juga sudah mencukupi bagi kebutuhan anak usia dini. Oke, komplit ya, proteinnya ada, karbohidrat ada, terus sayur-sayuran ada dan juga susu. Wah, cocok sekali pastinya ya. Dan setelah dilaksanakan kemarin Bu di beberapa sekolah ya, bagaimana respon dari anak-anak, gurunya atau bahkan mungkin dari orang tuanya? Ya, alhamdulillah anak-anak merasa senang. Karena saya pada saat jadi memberikan satu arahan kepada para anggota yang ada di unsur pelaksana itu, dalam plating makanan itu diupayakan semenarik mungkin supaya anak-anak itu dalam menyantap makanan itu juga tidak hanya merasa senang tapi dia juga merasa bahagia. Jadi kalau anak-anak bahagia itu otomatis makanan apa yang disajikan tentunya akan mereka makan sampai habis. Dan alhamdulillah respon dari anak-anak cukup baik. Kemudian tentunya orang tua juga merasa senang juga karena anak-anaknya ini kita perhatikan. Guru-gurunya juga seperti itu, Mbak.
Oke, ini tentu akan berdampak positif ya, tidak hanya anaknya yang kenyang, gizinya terpenuhi, orang tua pun juga pasti senang kalau anaknya diperhatikan, mendapatkan perhatian lebih dari DWP Kota Semarang tentunya ya. Dan ini yang patut diapresiasi adalah sebuah langkah inisiatif yang dilakukan bersama-sama menggunakan dana secara pribadi dan mandiri begitu ya Bu? Iya. Mm. Nah itu seperti apa Bu? Tentunya dari kas masing-masing unsur pelaksana. Jadi dari 54 unsur pelaksana yang kita ajak ini kan mereka kami susun jadwalnya itu ada yang satu sekolah itu kalau memang muridnya cukup banyak itu diampu oleh 2 unsur pelaksana. Tapi kalau muridnya hanya mungkin kurang dari 30 itu cukup 1 unsur pelaksana. Jadi untuk pendanaan tentunya kami serahkan ke masing-masing unsur pelaksana. Hanya kami mengarahkan ke menunya saja semua supaya semuanya itu sama. Gitu. Oke, jadi ini persembahan dari DWP Kota Semarang kepada masyarakat Kota Semarang ya. Dan semoga satu contoh baik ini nantinya bisa direplikasi, dicontoh oleh kelompok masyarakat lainnya ya Bu ya. Sehingga bisa menularkan semangat-semangat yang baik untuk kita semua. Lalu kalau kita lihat juga setelah tadi ada peran dari DWP, dari DKK, kemudian kalau yang menjadi kendala sejauh ini apa Bu dalam melaksanakan program tersebut? Kendalanya, kalau kendala dalam pelaksanaan, alhamdulillah tidak ada. Kemudian kalau biasanya kendalanya itu ya pada anak-anak yang mungkin tidak suka dengan menu. Kadang ada anak yang tidak suka dengan sayuran. Karena kemarin saya sudah mendapatkan masukan ada anak yang aku nggak mau ininya, aku nggak suka ini, gitu. Tapi ya karena ini namanya juga simulasi, ya bagaimana caranya kita mengedukasi kepada anak-anak itu supaya mereka juga akhirnya mau untuk ya menikmati menu yang sudah kita berikan. Karena yang namanya sayuran, kemudian mungkin ikan itu kan sebetulnya sumber protein dan gizi bagi mereka. Sehingga kami memang meminta kepada guru maupun juga unsur pelaksana yang pada saat itu bertugas. Jadi sebelum melaksanakan distribusi makanan mungkin anak-anak untuk diajak untuk memahami pentingnya mereka untuk memakan makanan yang kita sajikan ini. Ya. Jadi tidak hanya sebatas nasi dan waktu itu ayam atau telur saja, tapi sayurnya itu juga itu sangat penting bagi mereka. Kemudian susunya itu juga dibutuhkan oleh tubuh mereka. Jadi ada semacam edukasi dulu bagi anak-anak itu. Oke, jadi tidak hanya diberi makanan silahkan dimakan, tapi ternyata di sini ada edukasinya juga ya, agar mereka ini paham tentang apa pentingnya makanan sehat dan kenapa mereka butuh untuk mengkonsumsi tersebut ya. Iya. Oke, setelah ini kita masih akan lanjut lagi obrolan bersama Ibu Kadek dari DWP Kota Semarang. Jadi buat e-people jangan kemana-mana, tetap bersama kami di Ngobras.
Baik, people, masih di Ngobras episode kita kali ini masih dalam bahasan terkait dengan bagaimana peran dari DWP Kota Semarang dalam mendukung program makan siang gratis ya. Tadi sudah diceritakan oleh Ibu Kadik, ternyata alhamdulillah berjalan dengan lancar di 40 sekolah TK Pertiwi dan katanya ada 5 menu nih, tapi tadi baru 1 menu ya yang keluar. Nah, ini kira-kira berarti apakah ada program lanjutannya Bu untuk menu-menu yang lain juga? Ya, insya Allah ini memang ada. Ya, kemarin memang saya berpikir kalau 5 menu yang saya dapatkan dari DKK ini saya istilahnya saya tayangkan semua, itu nanti istilahnya sangat sayang sekali. Jadi dan di samping itu tidak ada keseragaman. Saya inginnya itu ada keseragaman di 40 sekolah ini. Jadi 1 menu untuk 40 sekolah. Sehingga 4 menu yang ada ini rencananya akan kami tayangkan untuk program-program selanjutnya. Maksud saya untuk program makan sehat bergizi ini tentunya akan berkelanjutan. Rencananya nanti 4 bulan sekali. Kami setelah kami hitung sepertinya 4 bulan ke depan itu kan jatuh di bulan antara Februari atau Maret. Padahal saat itu kita harus melaksanakan muskot. Nah, setelah muskot tentunya kami harus menyusun kepengurusan yang baru. Tentunya nanti setelah tersusunnya kepengurusan yang baru nanti kita susun jadwal kembali untuk kegiatan makan sehat bergizi bagi anak-anak TK Pertiwi. Oke, sangat bagus sekali ya bahwa ternyata ini tidak hanya di tahun ini saja, tidak hanya sekali, tapi berkelanjutan. Nantinya setiap 4 bulan sekali insya Allah ya, semoga rezekinya juga lancar, bisa terus memberikan manfaat bagi adik-adik kita yang ada di TK Pertiwi begitu. Dan nanti semoga untuk musyawarah kotanya juga lancar Ibu dengan kepengurusan yang baru, inisiatif baik yang sudah berjalan bisa diteruskan nantinya. Dan ternyata tidak hanya itu saja, di bulan Desember ini juga menjadi hari ulang tahun untuk DWP Kota Semarang ya Bu ya. Nah, ini kira-kira apa tema yang diangkat dan bagaimana kegiatan untuk memperingatinya? Kalau tema HUT DWP itu kan kita mengacu tema yang ada di pusat. Ya, di pusat itu temanya adalah penguatan fondasi transformasi organisasi DWP menuju Indonesia Emas 2046. Tentunya kami juga mengacu dari tema yang ada di pusat itu, kami melaksanakan kegiatan HUT DWP di tanggal 7 Desember besok. Cuman memang untuk pelaksanaan peringatan HUT kami untuk tahun ini itu tentunya berbeda dengan yang biasanya. Karena biasanya kita untuk peringatan HUT itu kan berada di ruang tertutup. Biasanya kami lakukan di Lokakrida Gedung Moh Ihsan. Namun untuk tahun ini memang kami laksanakan di ruang terbuka. Rencananya nanti akan kami adakan di Pasar Modern BSB Mijen Semarang. Dan untuk kegiatan tahun ini memang kami disupport tidak hanya dari DP3A Kota Semarang yang selama ini mengampu kegiatan Dharma Wanita Persatuan Kota Semarang, tapi juga kami disupport oleh organisasi besar yang ada di Kota Semarang ini, Korpri, yang memang mewadahi semua ASN yang ada di Kota Semarang ini. Jadi kami akan berkolaborasi dengan 2 lembaga tersebut. Oke, wow ini kabar yang baik sekali ya, nantinya kegiatannya ada di Pasar Modern BSB, kemudian bekerja sama dengan ada 2 lembaga tadi ya. Semoga nanti kegiatannya lancar Ibu. Insyaallah. Apakah ini hanya untuk DWP saja atau masyarakat umum juga bisa ikut Ibu? Karena ini kita laksanakan di tempat terbuka, di Pasar Modern. Di situ itu kan tentunya tidak hanya anggota Korpri dan anggota Dharma Wanita saja yang nanti akan berkegiatan di situ. Pasar Modern itu kan tempat umum, Mbak. Berarti orang luar, jadi masyarakat umum itu bisa berkunjung ke sana, tidak hanya mungkin melakukan belanja, tapi juga bisa mungkin mengikuti kegiatan kami. Di tempat terbuka. Di samping itu dengan DP3A ini nanti mereka juga akan menghadirkan masyarakat dari kelompok wanita tani yang akan melakukan workshop di situ. Wah, seru ya sepertinya ya.
Jadi masyarakat boleh ikut menonton dan mengikuti kegiatan ya. Iya. Nah itu memang kegiatannya akan ada apa saja Bu? Ya, kemarin dari hasil pembahasan di rapat di ruang Pak Sekda itu eh, jadi kegiatannya tidak seremoni ya Mbak ya. Jadi nanti diawali dengan flash mob, kemudian ada lomba masak antar OPD, ada lomba mewarnai gambar bagi anak-anak TK, kemudian ada juga lomba pentas seni, ada workshop juga, ada lomba merias wajah ibu dan anak, ada fashion show-nya juga, jadi sangat ramai sekali. Oke, ini kelihatannya akan seru sekali. Apakah sudah ada tanggalnya Ibu? Tanggal 7 Desember tadi saya 7 makan. Desember, oke. Baik, 7 Desember boleh dicatat ya e-people ya. Kalau misalnya pengen ikutan bisa langsung datang ke Pasmod BSB. Oke, terima kasih Ibu. Dan sebagai penutup kira-kira apa yang ingin disampaikan kepada para anggota DWP Kota Semarang maupun untuk masyarakat Kota Semarang pada umumnya? Ya, pada semua anggota Dharma Wanita yang ada di unsur pelaksana sekota Semarang, jadi kami ini masih ada beberapa bulan sebelum masa bakti kami ini berakhir. Jadi ya saya hanya berharap semua kegiatan yang nantinya akan kami lakukan ini bisa disupport sepenuhnya oleh semua anggota yang ada di unsur pelaksana. Begitupun pada masyarakat yang ada di Kota Semarang, insya Allah ke depan ini kami dari Dharma Wanita Persatuan Kota Semarang akan lebih banyak berkegiatan yang tentunya insya Allah akan bermanfaat bagi masyarakat yang ada di Kota Semarang. Seperti itu. Oke, baik, semoga semangat selalu dalam mengemban tugasnya Ibu ya. Karena ini adalah salah satu bentuk pengabdian kita kepada masyarakat khususnya di Kota Semarang. Terima kasih Bu Kadik atas kehadirannya dan juga sudah berbagi informasi bersama kita semua. Untuk people jangan lupa ya untuk saksikan Ngobras karena kita pasti akan kembali lagi dengan episode dan pembahasan lainnya yang tayang hanya di YouTube channel Semarang Pemkot. Biar nggak ketinggalan, di subscribe dulu dan juga Instagram, sosial media kita di follow di @Semarang Pemkot. Kalau begitu, saya Hani Normalita beserta dengan Ibu Kadik narasumber kita hari ini dan juga kerabat kerja yang bertugas pamit undur diri. Terima kasih dan sampai jumpa.